Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Al-Fariqul Asfar bersama tim ingin membongkar sosok gaib yang ada di rumah ini. Memang rumah ini tidak terlalu tua, sekitar tahun 80-an dibangun. Namun kalau dari warga setempat banyak yang mengatakan rumah ini seram. Banyak kejadian-kejadian yang aneh di dalam rumah ini, baik anak kos yang tinggal di sini maupun orang yang berkeluarga di rumah ini. Beberapa tahun yang lalu ada pembantu yang tinggal di sini, letaknya tepat di atas tingkat itu, seperti ada orang berjalan di atas tingkat tengah malam. Nah, itu sering terjadi dan sering dialami oleh setiap orang yang ada di sini. Nah, dulu di sini ada yang namanya pohon minyak kayu putih, namun di sini sudah ditebang karena seringkali makhluk-makhluk halus seperti kalau kita bilang kuntilanak, percaya atau tidak percaya, bagi yang melihat mereka mengatakan seperti itu, terbang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Bagi yang kasat mata mungkin mereka melihat, mungkin yang tidak merasakan mereka tidak melihat gitu. Dan ada juga siraman air dari atas sering jatuh ke bawah setiap orang duduk di bawah pohon tersebut. Jadi pohon tersebut lalu ditebanglah untuk menghindari dari kekhawatiran warga setempat. Namun rumah ini kita lihat masih banyak sosok-sosok gaib di dalamnya yang belum terbongkar. Mungkin ada juga kita dengar dari masyarakat setempat masih ada Nyai Belanda di sini. Nah, untuk itu mari saksikan kita bersama tim untuk membongkar sosok gaib yang ada di rumah ini. Oke, ayo bersama tim. Oke, kami akan bersama tim mencoba untuk memasuki rumah tersebut, membongkar sosok gaib apa sih sebenarnya yang ada di sini. Kita bukan mau mencari apa di sini, namun kita hanya membongkar rahasia sebenarnya, bukan mau mencari pamor, bukan mau mencari merasa hebat, tidak. Yang namanya sama-sama makhluk Allah, tetap kita saling menjaga. Namun selagi mereka tidak mengganggu, kita juga tidak mengganggu. Kita hanya ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada di sini. Oke, saksikan kami bersama tim akan mengungkap sosok gaib yang ada di sini. Oke guys, kalau kita lihat suasana di lokasi ini, banyak pohon-pohon, ada pohon cemara yang rindang. Kalau kita bilang banyak pohon rindang di sini yang sangat menyeramkan. Dan di sini juga ada patung burung gagak. Ya, mungkin kita tanpa kita sadari bisa saja ada tompangan dari situ. Ya, kita saksikan saja bersama tim. Dan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan mengupas sosok gaib yang ada di sini. Oke, kembali lagi bersama kami. Seperti saya bilang dari awal tadi, saya tidak sendirian, namun saya bersama tim. Dan kita sudah ada di lokasi di rumah ini. Kita akan mencoba membongkar sosok gaib yang ada di rumah ini. Namun sebelum kita bongkar, kita ada juru kunci yang akan membuka pintu gaib di rumah ini agar kita dapat membongkar sosok gaib yang ada di rumah ini. Dalam arti kata, kita memberikan salam kepada mereka, tidak ada maksud dan tujuan untuk mengganggu mereka dalam ketenangan di malam hari ini. Ya, kepada Mas Indra sebagai juru kunci yang kami percayakan di tim kami ini, kami persilahkan untuk membuka pintu gaib agar kita bisa membongkar sosok gaib yang ada di rumah ini.
Oke, assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan menurut Mas Indra? Apakah pandangan Mas Indra di rumah ini memang banyak sosok gaib yang astral gitu, yang sering dilihat oleh masyarakat di sekitar ini? Ya seperti yang sudah dilihat oleh masyarakat, ya seperti itulah adanya. Hmm. Jadi Mas Indra ini kan sebagai juru kunci nih di sini di tim Al Fariqul Asfar. Dalam jejak membongkar sosok gaib. Jadi apakah bisa kita buka pintu gaib yang ada di sini agar bisa kita membongkar sosok gaib yang ada di sini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau memang begitu kepada Mas Indra kami persilakan untuk membuka pintu gaib yang ada di sini atau kita uluk salam kepada makhluk yang ada di sini. Kami persilakan. Salam. Hadir. Insya Allah udah terbuka ya Mas ya. Ya, kita akan di sini akan alhamdulillah sudah dibuka oleh Mas Indra. Kami akan mencoba memanggil satu orang untuk mediasi, memanggil makhluk yang ada di sini. Pada teman kami Mas Salam. Oke Ustaz. Assalamualaikum Mas Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Salam? Apakah Mas Salam siap untuk membongkar sosok gaib yang ada di sini? Insya Allah saya siap. Siap untuk menjadi mediator? Siap insya Allah. Insya Allah siap ya. Coba Mas Salam nanti tarik makhluk yang ada di sini akan kita ini masuknya tanya jawab kan. Nggak lasa. Insya Allah nggak lasa maksudnya ya. Nggak lasa, cuma bertanya nanti. Ya kita hanya sekedar bertanya kepada mereka asal usul mereka dari mana dan mengapa ada di sini dan mereka mengganggu atau tidak, itu yang kita ingin pertanyakan. Okay. Dan di sini nanti kita siapa yang masuk ada di sini nanti itu ada juru kunci kita juga. Namanya Mas Arlan. Sini Mas Arlan. Assalamualaikum Mas Arlan. Apa kabar Mas? Baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi begini Mas, ini Mas Salam ini dia sebagai mediator kita nanti, ya kan, untuk menarik makhluk yang ada di sini. Jadi untuk selanjutnya Mas lah yang sebagai juru kunci, sebagai memberikan pertanyaan asal usul makhluk ini dari mana dan maksud dan tujuan mereka di sini apa, mereka mengganggu atau tidak gitu. Coba nanti Mas pertanyakan bagaimana Mas Salam ini menarik sosok makhluk yang ada di sini. Oke, kepada Mas Salam kami persilakan untuk mencoba menarik sosok yang ada di sini supaya kita tidak memperpanjang waktu. Kami persilakan untuk tarik. Oke, teman-teman, saudara-saudara penonton YouTube, kita saksikan di sini sudah ada juru kunci. Mas Salam ini sebagai mediator dan Mas Arlan ini sebagai juru kunci penarik makhluk gaib. Nanti Mas Arlan inilah yang akan menarik dan akan dimasukkan ke dalam mediator kita, yaitu kepada Mas Salam. Kepada Mas Arlan kami persilakan dengan segala hormat. Untuk Mas Salam ini udah siap kira-kira? Siap dari batin, belum penasaran saya Pak. Saya belum pernah Pak sama sekali masuk ke sini.
Insya Allah udah siap. Insya Allah Pak siap. Ya, Pak. alhamdulillah. Nah, Sekarang makanya saya Pak penasaran juga Pak. Ya. mencari dulu ya kemana titik gitu ya. Iya Pak. Gitu. Soalnya kan ibaratnya saya penasaran Pak. Kata orang sini ada nampak-nampak gitu. Soalnya saya nggak ada nampak gitu. Ya silakan ini Pak. Nah, di mana? Di Di sini. Oke Pak. Oke Pak. Siapkan. Oke, siapkan Pak. Gimana Pak? Oke Pak. Oke ya guys, tetap bersama kami, jangan tinggalkan channel ini. Kita saksikan bersama-sama. Tetap setia menemani kami di sini. Ya siap, Mas Solom. Siap. Mana Pak ya? Sudah dapat. Ya, juru kunci kita berusaha mencoba menarik sosok gaib yang ada di sini. Siapakah yang akan ditarik? Kita masih penasaran. Tetap bersama kami, jangan tinggalkan channel ini. Kita lihat, kita saksikan. Juru kunci sedang berusaha untuk menarik sosok yang ada di sini. Di sini ada sesosok nenek. Nenek dari mana itu? Ini asalnya dari belakang. Dari belakang. Apa kita tarik kemarin untuk memasukkan ke Mas Solom ini? Apa perjalanan dia kemari? Apa tujuannya kemari? Gimana? Nah, kira-kira Mas, kalau itu nenek tadi itu dimasukkan ke badan Mas Solom itu berbahaya tidak? Oh, tidak, nggak sangat membahayakan. Oh, Tapi tidak kan sangat kita membahayakan, hanya ya. bertanya apa alasannya kemari. Karena saya Mas kan belum pernah masuk kayak gini Mas. Ya, yang penting Mas Solom diam dan istighfar. Enggak pernah ngikut kan Mas? Enggak pernah ikut kan Mas ibaratnya Mas? Enggak. Enggak lengket kan Mas? Insya Allah. Oke Mas, kalau kayak gitu Mas. Oke, kalau memang tidak ada resiko, ya mudah-mudahan niat tulus dan ikhlas kita, tidak ada niat untuk mengganggu makhluk yang ada di sini. Yang mudah-mudahan kita hanya sekedar ingin membongkar apa sih sosok gaib yang ada di sini. Seperti Mas Arlan bilang tadi, ada nenek-nenek ya. Kepada Mas Arlan, coba panggil nenek itu untuk dimasukkan ke dalam tubuh Mas Solom sebagai mediatornya. Ya, siap. Ya, Mas Iya, Solom Mas. siap. Siap. Ya, saya relax. Ya relax, santai relax. Penasaran juga Mas, bisa nggak dibuatin Mas? Ini guys, sosok seorang nenek ya, yang bawa tongkat, jalan selalu duduk di sini. Ya guys, saya akan mencoba bertanya ya. Assalamualaikum. Ya, maaf, atur nuhun nenek. Kami tidak ada maksud untuk mengganggu kedatangan kami di sini. Kami di sini hanya ingin berkomunikasi. Sebenarnya apa sih sosok gaib yang ada di rumah ini? Memang rumah ini Nek tidak terlalu tua. Namun kebanyakan masyarakat yang ada di tempat ini banyak melihat sosok-sosok gaib yang ada di rumah ini. Bahkan di dalam rumah tersebut pun banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti orang berjalan di atas tingkat tengah malam, namun setelah dilihat tidak ada yang berjalan. Ada juga tiba-tiba air keran hidup sendirian tengah malam. Itulah kejanggalan-kejanggalan yang kami terima dari masyarakat di sini. Nah, sebelumnya kami mohon maaf, nenek dari mana? Nenek dari belakang rumah ini. Asal usul nenek, apakah memang nenek menetap di sini atau nenek pendatang di sini? Menetap di sini. Sudah berapa lama nenek di sini? Gimana Nek? Dari pertama rumah ini dibangun? Iya Nek. Oh, nenek ini mengatakan dia sudah menetap di sini sejak pertama rumah ini dibangun. Jadi nenek sebenarnya di sini itu tidak ada mengganggu kan? Ada mengganggu juga. Kenapa nenek mengganggu? Gimana Nek? Kurang jelas Nek? Coba aku bukakan suaranya biar agak. Nah,
sudah dibukakan pita suara nenek agar berbicara lebih keras lagi. Bagaimana tadi nenek jelaskan, apakah nenek mengganggu di sini? Nenek bilang iya. Kenapa nenek mengganggu? Dikotorkan. Jadi nenek mengganggu orang yang sekitar ada di sini atau orang yang ada di rumah ini? Di dalam rumah ini. Nah, tapi warga setempat ini tidak ada nenek ganggu kan? Tidak ada, Nek ya. Kenapa nenek mengganggu orang-orang yang ada di rumah ini? Bukankah yang kami ketahui orang-orang yang ada di rumah ini adalah orang-orang yang ahli ibadah? Yang saya ketahui juga itu istri dan suaminya tadi itu adalah orang yang taat ibadah. Tidak, tidak seperti itu ya, Nek ya. Nah, jadi apa, dengan cara apa nenek mengganggu mereka? Menampakkan diri. Nah, menampakkan diri. Selain itu, Nek? Gimana, Nek? Menjahilkan. Oh, jadi berarti selama ini kejanggalan yang ada di rumah ini, ada mungkin benda jatuh. Nenek lah itu yang berbuat. Nenek berjalan atas tingkat itu nenek. Tapi nenek pakai tongkat. Gimana nenek mau naik atas tingkat? Oh, teman-teman nenek banyak di sini. Kira-kira boleh nggak panggil teman nenek? Kenapa nggak boleh? Balik mau kemana? Kita belum selesai, Nek. Ya, kalau nenek balik, panggil teman nenek untuk masuk ke dalam tubuh teman kami ini ya. Bagaimana Mas Arlan dengan nenek ini, dia ingin balik? Apakah ada unsur apa kenapa tiba-tiba ingin balik? Karena banyak di sini juga banyak yang datang itu menghampiri kemari karena terpancing dengan tadi. Dengan udah buka pintu gaibnya oleh Mas Indra tadi kan. Jadi sekilang sini, sekitar sini udah ada. Sudah ada ya, Mas ya. Sini seorang wanita, bilangnya putih lah gitu. Dia membawa seorang bayi. Di sini lah pokoknya di sini. Ini sangat mengganggu, guys. Oh, itu sangat mengganggu, Iya, Mas. ini nenek ini sebenarnya untuk mengusir tapi tidak bisa gitu. Karena sangat banyak orang ini, kayak gitu. Oh, jadi kira-kira kalau menurut Mas Arlan, kita kembalikan nenek ini, namun kita panggil kuntilanak tadi tersebut, kita tanyakan apa maksud dan tujuan dia di sini, bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah bisa. Oke, kepada Mas Arlan coba kembalikan nenek ini, kasihan kita. Ya. Mohon maaf, Nek, terima kasih atas waktunya. Kami tidak ada maksud untuk mengganggu, Nek ya. Ya, Nek ya. Terima kasih banyak. Kami ya. mohon Maaf, izin, Nek. Nek ya. Izinnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, guys. Tadi sosok makhluk gaib yang ada di belakang rumah ini, yaitu seorang nenek bertongkat, masuk ke dalam tubuh teman kami ini, yaitu Mas Solom. Memang beliau mengatakan tidak ada mengganggu masyarakat yang ada di sini, namun beliau mengatakan mengganggu orang-orang yang ada di rumah ini karena merasa orang-orang di rumah ini merasa kotor. Itu menurut nenek ini. Jadi dia hanya jahil untuk orang-orang yang tinggal ada di rumah ini aja. Ya alhamdulillah tidak ada efek kepada masyarakat sekitar yang ada tinggal di sini. Namun